قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, lagi-lagi kuburan palsu terbongkar kaum muslimin. Kali ini ada kuburan keramat palsu. Ya, ini kuburan bikinan Habib Ba'alawi, namanya Habib Mustafa, yang ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur kaum muslimin. Masyarakat tidak mengetahui asal-usul kuburan tersebut. Hanya saja kuburan tersebut tiba-tiba dibangun dan kemudian diberikan nama Habib Mustafa dan klan Ba'alawi. Kemudian di kuburan tersebut ya, ditulis silsilah Habib Mustafa ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, lagi-lagi ini bisnis kuburan para Habib Ba'alawi kaum muslimin ya. Dan ini sudah terbongkar dan menambah deretan kuburan palsu para Habib Ba'alawi. Jelas ya, adanya kuburan-kuburan palsu yang seperti ini kaum muslimin. Adanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu adalah ladang fulus para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Dan tanpa panjang lebar kita simak videonya. Ini video dari channel Mojokerto Channel ya, kita simak videonya. Sepanjang ini, sebesar ini, talutnya, temboknya, dindingnya, pagarnya atau bentengnya. Nah, yang ini makam yang bertuliskan Ba'alawi itu ini. Bangunan ini yang ada pohon besar ini. Seperti ini makamnya. Jelas-jelas ada tulisan Ba'alawi dan tertera silsilah dari Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke makam Mbah Mustafa. Masyarakat sini menyebut makam ini Mbah Mustafa karena ada tulisan Mustafa di makam ini. Seperti ini proses ekskavasi atau penggalian di areal sekitar makam dan menemukan struktur bata merah yang berada tepat di bawah makam palsu ini. Mojokerto Channel menyebut makam palsu karena sudah melakukan investigasi, mewawancarai beberapa warga lokal dan semuanya menyatakan kalau makam ini adalah makam baru, makam palsu yang didirikan oleh sosok yang mengaku Habib dan dia adalah pendatang. Seperti ini, ada tanda tangannya itu, silsilahnya tadi. Nah, ini makamnya. Dan terdapat temuan ini batu andesit besar ini, mungkin ditemukan saat melakukan penggalian pondasi bangunan ini mungkin. Nah, seperti ini pagar paling barat yang tadi. Saya akan jalan menuju makam yang bertuliskan Ba'alawi. Ini saya sengaja rekod terus tanpa putus biar teman-teman tahu, biar teman-teman punya bayangan bagaimana kondisi asli, jarak temuan pagar, dan ini berada di dalam area pagar. Ada bangunan yang belum saya dibangun di sini di area makam ini. Alhamdulillah sudah tampak ini hasil penggalian teman-teman arkeolog. Lah, ini tampak jelas temuan hasil ekskavasi atau hasil penggalian teman-teman arkeolog, semacam tatanan lantai melebar gitu atau tembok. Saya nggak ngerti istilahnya, silakan diartikan sendiri. Jangan punya asumsi sendiri, punya gambar sendiri. Ini saya berjalan menuju makam utama, makam Mbah Mustafa, yang kalau menurut silsilah dalam tulisan ini adalah dzurriyyah Rasulullah Muhammad. Padahal makam ini dulunya nggak ada. Semua warga mengatakan kalau dulunya nggak ada makam sebanyak ini dengan perlisan-lisan besar ini, nggak ada. Tiba-tiba ada dan dibangun oleh sosok yang mengaku Habib pendatang seperti ini.
Nah, ini proses ekskavasinya dilakukan dengan sangat hati-hati oleh teman-teman BPK Jatim. Jadi lokasinya sangat dekat, tepat berada di bawah. Biar dulur-dulur punya gambaran ya, tanpa rekayasa. Itu tadi video langsungan loh ya, video tanpa jeda. Lah ini kita mendekat di makam, dan ini areal yang akan digali. Lah ini sudah ada benang-benang penanda zona yang akan digali itu. Luar biasa, teman-teman bekerja dengan sangat hati-hati. Kalau ini makamnya, dan ini adalah proses penggaliannya tanpa jeda loh ya tadi videonya, biar teman-teman tahu tanpa rekayasa. Ini video pembuktian. Nah, ini talut yang berada di sisi paling barat. Talut ini mengelilingi luasan areal 6 hektar. Dalam temuan Sistus Kumitir 6 hektar yang berhasil dikupas oleh teman-teman arkeolog itu seluas 6 hektar. Jadi temuan situs terluas. Dan apa Pak? Makam sing sebelah digali niku. Asalnya mau kali tok. Nggih, asline mboten kalih. Hanya ada 2 makam. Hanya 2 makam. Makamnya Mbah Saguh tok niku. Nggih. Sing ten jopo malah nggih. Halo? Sing ten jopo malah sing asli. Oh, mboten nggih, mpun ngendhep niku mpun. Sing asli. Nggih, mak niku nggih kirangan lho kok 100 kathah ngoten. Dados kata niku makame sinten, Pak? Wah niku sing mbes merap kula. Lho jenengan warga Bendo mboten Semerap. Nggih, agak mendho tapi mbes merap. Lho niku moro-moro muncul ngoten. Nen, Moro-moro wonten kata ngoten. ngoten. Nggih enten sing bangun ngoten. Wonten sing bangun. Tiang pundi, Pak? Pendatang nggih. Nggih tiyang pendatang rumiyin kan niku manggen nika wonten griya nika. Nggih. Nanti sakniki ngriyane disate. Nggih. Panggilan Habib ngoten terus. Oh, Habib niku sing bangun. Terus Habib. Ini kok atas kata niku. Kata sing bangun niku Habib nggih. Nggih. Berarti makam sak monten katahe niku sing bangun Habib. Mboten Habib nggih sing kalih. Panggilane. Nggih. Ngikuti ngoten. Pengikute. Oh, pengikute Habib sing bangun. Nah, nggih. Sana Habibe nggih. Karena semangge. Nggih padahal doaken ngoten nah iki makam ngoten. Sing duduhaken Ya Habib niki. Habibe wae nggih. Iki makame iki ngoten iki. Terus dibangun. Padahal sing asli kalih. mek kalih sak monten kathah niku palsu. Mojokerto Channel sudah mewawancarai beberapa warga lokal dan semuanya mempunyai pendapat yang sama, memberikan keterangan yang sama terkait dengan keberadaan ini, makam-makam dalam pagar hijau ini. Semuanya berpendapat kalau itu adalah makam baru, makam palsu yang gak jelas kapan meninggalnya dan dalam makam itu siapa. Nilai rumiyin, alit kula nggih namung kalih niku. Jenengan asli warga mriki. Asli warga Mendo kula. Oh, asli berarti. Asli. Masih lare Mendo yang Mendo. Ya wis, asline yang lurut tok. Ngates tok yo niku. Saniki dados kuwatang. Dados kata napa nih, Pak? Nggih, niku nang makam. Maisan-maisan gede-gede niku wae. Oh, nggih. Dados kuwatang ngoten. Sing bangun mboten tiyang mriki. Mboten yang. Ya. Ngikuti Habib iku wae. Pengikuti Habib wae nggih sing bangun. Wonten Mendo wonten ugi meter ngenten ngoten niku. Oh, niku anak buah Habib. Diperintah kali. Habib wae. Namanya sinten Habib, Pak? Saat ini pun pindah nggih. Mun pindah. Mulai kapan pindah, Pak? Tinggal mawon. Ini setunggal bulanan. Setengah bulan kalau wingi niki nembe pindah. Nembe pindah. Kira di sate. Nggih.
niku disade kali niku asal usule kan niku pados tanah niku kan sukani niku sukani milari niku. Oh nundut tadi bang. Iya asline Pak nggih. Niku nek disukani manut bangun. Terus sakniki niku liyane sate kali niku wau, sate kali sing enggak ada tanah niku wau. Oh nggih. Nggih cara ngoten sing nyadene sing duwe hak nggih. Nggih. Akhirnya diange Habib wau medal. Dar. 1 bulan ini Pak baru. Nggih. Bulanan. Setengah bulanan nggih. Asline nggih milih rumiyin alit kula nggih namung niku tok. Makame niku namung kali niku tok. Nggih. Asline ngoten. Lupa kok terus kuwasa ngoten. Sing asli namung makame Mbah Sagu wae nggih. Nggih asline. Sing asli. Terus sing liyu sing kuwata gede-gede, mas gede-gede niku kirangan. Kirangan wis merah kula. Tahun pinten Pak niku Pak? Mulai wonten niku. Tanggal mawon. Tanggal tahunan. Dadi kuwata ngoten mesane. Berarti sak mantune wonten eskavasi niku nggih. Nggih. Garane. Oh sak derenge. Nggih, sak. Nggih. Sak. Garane niku. Nabi mawon berarti mesan-mesan niku. Mesan anyar kabeh niku. Nggih, enggak. Oh alah, di model lawas. Nah, 3 model kuno. nggih. Asline nggih milih rumiyin nggih namung mau. Niku tok. Alih tok niku. Kalih tok. Nek sing Joko Srine nggih setunggal tok niku. Nggih nggih. niku. Niku asli niku. Asli. Joko Srine niku asli. Asli. Nggih. Terus sebelah niku wonten makam kalih. Kok murmur saiki munculake sing gawe nggih niku wae Habib wae nggih. Nduk ibu di niku. Wah niku sing ya semerah bola batu yang niku. Nggak pindah ngoten. Pindah-pindah. Enggak ada keluarga Pak nggih. Ini nggak ada. Nggak ada istri kali juga Pak ini beriku ya. Nggih. Dan saat ini pun pindah. 1 bulan kemarin pindah gara-gara wonten niki nggih. Oh, mboten mau. Gara-gara disati kok griyane. Nggih, zaman saat ini wow. Nggih. Kata nggih pengikuti Habib niku Pak. Asline nggih enggal ini kuat. Enggal iki kata nggih. Kata. Saben malam Selasa malam Rebo niku istighosaan ngene niku. Makame nggih mantri sak. Mantune sak ngantos dalu kan sekolah jam 11.30 Pak. Nggih. Niku ben malam Selasa malam Rebo kan Senin Selasa ngoten apa? Nggih. Kuat. Nggih. Ada yang betul yang nyetir Pak. Akhirnya merotoli sama ini kan. Nggih betul. Jangan merotoli terus Habib Pindah. medal niku. Pindah. Walah, 1 bulan ini. Nggih. Tegese pun pengikutnya boten wonten nggih. Bagaimana Pak? Saniki pun telas pengikut sing warga mriki. Nggih. Makame Mbah Mustofa nggih. Nggih. Nambah Mustafa. Dan niku pengen boten wonten nggih. Moro-moro ono ngono ya. Nggih. Ya Allah. Nggih. Ya, alit kula ya. Mengkali. Nggih. Apa atin bantu. Asli mriki warga lokal nggih. Pribumi ya. Nggih. Kan boten ate jamaah niku Pak. Boten ate nggih. Soalnya semerap asli ini niku makame loro. Kula niku mboten gampang ngoten iki. Katut-katut ngoten Nggih, niku. katut. Itu tadi wawancara dengan warga asli Dusun Bendo. Nah, ini makamnya dan ini lokasi penggalian sisi barat, melanjutkan temuan dinding talut atau tembok atau benteng yang paling sisi barat, panjang banget, lebar sekitar 2 meteran. Nah, ini titik utama penggalian pertama itu tadi di makam dusun. Nah, ini makam keramatnya. Ini saya berjalan di sisi paling baratnya makam dan dekat dengan rumah aktor intelektual yang memberikan perintah pembangunan makam-makam palsu yang ada di dalam lokasi situs Gumitir. Lokasi situs Gumitir adalah temuan situs Majapahit terbesar dengan luasan area 6 hektar
Tuh kaum muslimin, luar biasa kecerdasan para Kabib Ba'lawi dalam menipu kaum muslimin, terutama para mukibin. Ya. Mereka mampu menciptakan kuburan-kuburan keramat yang kemudian dipercaya oleh para mukibin. Kalau kita lihat kuburan-kuburan keramat sekarang itu memang sangat banyak bermunculan kaum muslimin. Karena memang bisnis kuburan keramat itu sangat menjanjikan kaum muslimin. Kalau kita melihat video-video pembongkaran kotak infak kuburan keramat, itu uangnya luar biasa. Makanya muncul kuburan-kuburan keramat palsu yang dijadikan lahan bisnis untuk mengeruk cuan. Tahu-tahu muncul kuburan, ada namanya Habib Fulan, ada namanya Habib Fulan bin Fulan. Kemudian kuburan tersebut dibangun, ya. Batu nisannya dibungkus pakai kain kafan supaya terlihat sakral. Kemudian diinformasikan kepada para mukibin Kabib Ba'lawi. Disebutkan itu kuburan Habib Fulan bin Fulan. Itu wali, penuh barokah, ya. Kemudian mukibin disuruh menziarahi. Di sana disiapkan kotak infak, ya. Bahkan pernah kita bahas kuburan Habib Toha bin Yahya, ya. Itu kuburan keramatnya Pak Lutfi bin Yahya. Itu dibangun megah kuburannya kaum muslimin. Sampai ada orang itu menyangka bahwa bangunan yang memiliki kubah seperti masjid yang megah itu, dikira itu adalah masjid. Ternyata itu adalah kuburan Habib Toha bin Yahya. Megah kuburannya kaum muslimin, ya. Silakan cari-cari video-video tentang kuburan Habib Toha bin Yahya. Kuburannya megah. Justru di sebelah kuburan itu, ya, ada sebuah tempat yang kecil yang kemudian dijadikan musola, tempat untuk sholat. Bayangkan, musola malah dibangun kecil, kuburannya dibangun besar. Supaya apa kaum muslimin? Supaya bisa menampung orang yang berziarah, ya, supaya bisa menampung orang yang banyak. Kalau orang yang banyak datang berziarah, itu infak yang masuk juga banyak. Kalau masjid, makanya mereka bangun kecil itu, ya karena masjid itu bagi mereka ya seolah-olah sesuatu yang nggak jauh lebih penting daripada kuburan. Karena kalau masjid itu mungkin jamaah datangnya yang ketika waktu sholat, ya itu mungkin sedikit juga yang sholat di masjid tersebut, musola tersebut. Masih banyak jamaah yang datang berziarah di luar waktu sholat. Makanya kuburannya dibuat megah, dibuat luas supaya bisa menampung jamaah, supaya bisa menampung banyak orang. Kalau banyak orang yang tertampung, otomatis infak yang ada di kuburan keramat tersebut juga banyak. Dan kalau infaknya banyak yang masuk, otomatis pengelola kuburan keramat tersebut banyak juga mendapatkan masukan dari kuburan keramat tersebut. Makanya nggak heran kaum muslimin, ada kuburan Syekh Jumadil Kubro yang jumlahnya sekian. Ada kuburan Syekh Maulana Maghribi, jumlahnya ada sekian. Dan semuanya diziarahi, dijadikan tempat untuk ngalap barokah, dan di sana rame. Ya, kemudian ada kotak infaknya, otomatis uang-uang yang masuk ke kotak infak tersebut larinya ke pengelola kuburan. Dan sebenarnya kalau para mukibin itu mau menggunakan akal sehat dan kewarasannya kaum muslimin, ketika mereka diperintahkan oleh para Kabib Ba'lawi untuk menziarahi kuburan Habib Fulan, Wali Fulan, ya untuk ngalap barokah, untuk minta-minta di kuburan supaya rezekinya lancar, supaya jodohnya cepat datang dan lain sebagainya. Ya. Mereka kan sebenarnya melihat di kuburan yang katanya kuburan wali-wali itu kan rame, banyak pengemis di sana kaum muslimin. Ya, seandainya minta-minta di kuburan itu bisa terkabul, ya, kenapa pengemis-pengemis itu tetap ngemis-ngemis di kuburan itu? Kenapa mereka nggak minta sama kuburan keramat itu? Coba, ya. Kalau mukibin mikir, ya, mereka harusnya sadar. Berarti nggak bener ini, kami disuruh minta-minta ke kuburan keramat ini nggak bener. Buktinya kami datang jauh-jauh, ya, untuk meminta supaya rezekinya lancar. Ternyata orang lokalan di sana banyak yang ngemis di kuburan tersebut. Berarti mereka itu dibohongi kaum muslimin, ya. Kalau memang di kuburan tersebut itu doa itu makbul, lebih cepat terkabul, harusnya masyarakat sekitar sana itu makmur semua. Ya, seperti di Muria, banyak tukang ojek
ya nganter peziarah sampai ke tempat kuburan Sunan Muria. Karena kuburannya itu kan di atas gunung kaum muslimin, ya. Kenapa tukang ojek itu dari dulu sampai sekarang masih juga jadi tukang ojek? Kalau memang doa di kuburan wali-wali itu makbul, ya, tukang ojek itu nggak mungkin mereka mau selamanya jadi tukang ojek. Ini ternyata orang-orang lokal itulah yang jadi tukang ojek. Coba. Ya bukan merendahkan profesi tukang ojek, tapi paling tidak ya, profesi sebagai tukang ojek itu bukan profesi idaman, bukan. Nggak ada orang yang bercita-cita ingin jadi tukang ojek, itu nggak ada. Dan itu menjadi bukti ya bahwa ketika dikatakan berdoa di kuburan orang-orang yang disebut wali itu makbul, itu bohong besar. Bohong besar. Adanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, apalagi kuburan-kuburan yang jelas palsu, itu jelas-jelas tujuannya adalah untuk mencari fulus, bukan untuk menyebar keberkahan. Seandainya ada kuburan yang dikeramatkan, ada kuburan yang mengandung barokah, seharusnya kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan para sahabat, ya, kuburan para nabi-nabi terdahulu itu sudah terjaga. Sudah terjaga, dan Nabi Muhammad SAW pasti mengajarkan para sahabat untuk ngalap barokah kepada para nabi-nabi terdahulu. Tapi justru dalil menyatakan bahwasanya kuburan-kuburan para nabi itu justru disembunyikan supaya tidak dijadikan tempat untuk meminta-minta, supaya tidak dijadikan tempat untuk melakukan kesyirikan, ya. Kita tentu pernah mendengar kisah Nabi Daniel yang kuburannya disembunyikan. Seandainya disyariatkan kuburan Nabi itu dijadikan tempat untuk ngalap barokah, tentu kuburan Nabi Daniel itu akan dibangun megah, diberikan tempat yang luas supaya kaum muslimin banyak yang ngalap barokah. Tapi ternyata kuburan Nabi Daniel disembunyikan. Itu salah satu bukti bahwa tidak ada syariat ngalap barokah di kuburan, ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.